It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial contoh codingan menggunakan if else dengan kondisi jamak. Oke, di sini saya menggunakan software Visual Studio. Nah, yang pertama kita pilih file untuk buat new projectnya, lalu Windows from application. Nah, di sini kita atur saja ukurannya untuk membuat desain. Di sini kita tambahkan label, lalu kita ubah namanya menjadi Maulidia Manurung. Lalu kita copy, kita ubah teksnya menjadi kriteria calon. Kita copy lagi, terus kita ganti teksnya menjadi humoris. Nah, untuk selanjutnya kita copy terus, tapi kita ubah saja namanya. Yang kedua ini kita ubah menjadi bertanggung jawab. Nah, kita copy lagi, kita ubah teksnya, kita copy lagi, lalu kita tinggal ubah teksnya menjadi wangi. Yang keempat, kita ubah teksnya menjadi pengusaha. Lalu kita copy lagi, terus kita tukar teksnya menjadi kandidat calon. Kita copy lagi, lalu kita ubah teksnya menjadi nama calon-calon kandidatnya. Yang pertama kita ganti menjadi Irwan. Yang kedua kita tukar teksnya menjadi Roni, dan kita copy lagi, kita tukar teksnya menjadi Ardi. Nah, terus kita tambahkan lagi label, lalu kita tukar teksnya menjadi nama kandidat. Kita copy lagi, kita ubah teksnya menjadi kriteria, dan kita copy lagi, terus kita ubah teksnya menjadi keterangan. Nah, di sini kita tambahkan apa ya? Text box. Nah, kita atur saja ukuran yang kita mau, lalu kita copy untuk semuanya dari kriteria calon sampai kandidat calonnya juga kita buat sama. Lalu di sini nama
kandidatnya kita ubah namanya menjadi txt nama. Yang kedua, untuk kriterianya kita ganti namanya menjadi txt kriteria, dan untuk keterangannya kita ganti namanya menjadi txt keterangan. Nah, kita tambahkan button ini untuk hasil, kita ubah namanya menjadi txt button. Dan teksnya menjadi hasil. Lalu kita klik 2 kali untuk membuat codingannya agar kita bisa menjalankan programnya. Di sini kita ketik dim, lalu nama string sama dengan tx nama untuk memanggil nama kandidat yang tadi, lalu .text .follower buka dan tutup kurung, lalu dim kriteria string sama dengan tanda petik 2. Lalu yang ketiga dim keterangan sama yang seperti yang di atas tadi, string lalu ini kita buat if nama sama dengan nama kandidat yang pertama Irwan, dan terus kita ketik lagi keterangan, kita panggil kriteria sama dengan, kita buat saja kriteria yang sudah kita tulis sebelumnya. Itu yang pertama ada humoris, koma, tanggung jawab, koma, pengusaha. Nah, lalu keterangannya karena ini tidak memenuhi kriteria, jadi kita buat keterangannya menjadi tidak memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya buat else if nama kandidat yang kedua Roni, dan enter, lalu kita masukkan kriterianya. Kriteria itu ada tanggung jawab, koma, wangi, pengusaha, pakai tanda kutip 2. Lalu keterangannya sama juga, dia tidak memenuhi kriteria. Ya, kita tulis di situ tidak memenuhi syarat. Yang ketiga kita buat else if sama juga namanya sama dengan nama kandidat yang ketiga Ardi, kasih tanda kutip di atas, lalu kita tulis then. Nah, kita masukkan di sini kriterianya. Sama dengan,
terus tanda kutip 2, lalu kita masukkan kriteria. Nah, pertama itu ada humoris, tanggung jawab, wangi, pengusaha. Nah, karena di sini memenuhi kriteria yang ada, maka keterangannya kita buat memenuhi syarat. Lalu kita buat lagi else if kriteria sini tidak ditemukan. Keterangannya kandidat tidak ditemukan. Lalu kita kasih tanda petik. Nah, untuk yang terakhir di NF-nya ini, untuk menyelesaikannya kita panggil txt kriterianya, lalu dot text sama dengan kriteria. Terus yang kedua kita panggil juga txt keterangannya dot text sama dengan keterangan. Nah, ini sudah selesai kita buat codingannya, lalu kita jalankan. Sudah berhasil. Dan di sini kita bisa jalankan hasil codingannya tadi. Kita masukkan nama kandidatnya Irwan. Nah, itu dia hasilnya. Dalam keterangannya tidak memenuhi kriteria. Oke. Sekian dari tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih.